Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rizky Nurhayati, seorang mengajar di SMP Al-Quran Marifatus Salam Tuban. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk sharing mengenai materi yang sudah saya dapatkan di seri Semangat Guru 2, yaitu tentang berpikir kreatif. Ya baik, saya akan membagikan apa yang sudah saya pahami mengenai berpikir kreatif. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sudah sering ya mendengarkan kata kreatif. Jadi apa sebetulnya kreatif itu? Ya, kreatif itu adalah kemampuan untuk terus-menerus memunculkan ide-ide yang orisinal sehari-hari dalam berbagai situasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun sekitarnya. Jadi ide itu harus orisinal. Artinya itu bukan hasil dari bajakan atau jiplakan dari karya yang sudah ada. Kemudian terdapat beberapa mispersepsi mengenai membangun kebiasaan kreatif ini. Ya, yang pertama yaitu ada perbedaan antara pernah berpikir kreatif dengan terbiasa berpikir kreatif. Perbedaannya apa? Misalnya, seorang siswa pernah memecahkan suatu permasalahan. Katakanlah permasalahan dalam memecahkan soal matematika misalnya ya. Kemudian ada juga yang terbiasa. Kalau terbiasa itu kan berarti sering. Berbeda antara terbiasa dengan sering. Lalu bedanya apa antara pernah dengan terbiasa? Kalau misalkan pernah itu kalau hanya satu kali saja itu disebut kreatif atau tidak? Nah, sebetulnya itu belum disebut dengan kreatif, tapi bisa berpotensi jika memang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian mispersepsi yang kedua yaitu memberikan kritik pada ide belum tentu mendukung ide berkembang menjadi lebih tajam. Jadi pemberian kritik pada ide yang memunculkan kreativitas nantinya itu juga belum tentu mendukung ide tersebut menjadi berkembang. Jadi kita harus pintar-pintar memilah situasi dan kondisi bagaimana kira-kira yang akan terjadi ke depannya ketika kita memberikan kritik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu memuji ide juga belum tentu efektif mendukung pengembangan ide kreatif. Ketika seseorang sudah dipuji dan merasa dirinya sudah baik, maka kemungkinan dia juga bisa merasa puas sehingga tidak mengembangkan ide-ide yang dia miliki. Kemudian yang selanjutnya yaitu kreativitas bisa dalam berbagai bentuk pemikiran, tidak selalu berhubungan dengan produk seni. Jadi kreativitas itu memang identik dengan produk seni, ada produk yang dihasilkan. Tetapi lebih luas dari itu, kreativitas itu sebetulnya merupakan cara kita dalam menemukan ide yang baru, tidak harus dalam bentuk seni, seperti dalam memecahkan permasalahan. Ya, seperti ada permasalahan ketinggalan kunci dan kita harus bisa masuk ke dalam rumah. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk? Nah, itu bisa menggunakan proses berpikir kreatif. Lembar aksi yang ada di materi yang kedua ini sangat bermanfaat bagi saya karena dapat melatih kebiasaan berpikir kreatif saya melalui beberapa latihan, yaitu seperti menggabungkan beberapa benda yang secara logika mungkin tidak bisa bersatu, tetapi dengan adanya ide-ide yang kreatif, semua benda itu bisa disatukan menjadi suatu objek yang baru. Tips bagi para pengajar untuk dapat menerapkan kemampuan berpikir kreatif, yang pertama yaitu jangan menghakimi. Kita jangan menghakimi ide-ide awal yang muncul sehingga ide itu bisa berkembang menjadi ide-ide yang lebih bagus lagi. Yang kedua yaitu tempel pada kebiasaan lama. Kita harus bisa memodifikasi
kebiasaan-kebiasaan lama kita dengan ide-ide kreatif yang baru, sehingga kebiasaan kita tidak monoton, tidak gitu-gitu aja. Artinya ada perkembangan dengan ide kreatif yang kita terapkan. Yang ketiga yaitu semua bisa capai tujuan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Dengan ide yang ada kita dapat mencapai tujuan kita melalui kemampuan berpikir kreatif. Ya, demikianlah beberapa informasi yang dapat saya bagikan mengenai berpikir kreatif. Semangat terus untuk Bapak Ibu guru semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.